Channel Inspirasi Santri Kreatif. Betul, biar mantep jadi Nahdlatul kulluha finnar, semuanya besok tempatnya neraka. Walaupun rajin, walaupun hafal. Orang Khawarij yang sekarang jadi teroris, Pak, pendiri pertama Khawarij namanya, itu hafal Quran, Bu. Bukan hanya pinter nafsir Quran, hafal 30, bukan juz 30 loh ya. Kalau santrinya Pak Ustadz Mas Basori hafal Quran juz. Ini Khawarij teroris pendiri pertama itu hafal Quran Pak 30 juz. Oh, jangan mudah terkecoh dengan orang hafal Quran, jangan mudah terkecoh dulu. Cek dulu akidahnya apa. Jangan mudah terkecoh dengan penghafal. Cek dulu akidahnya apa. Teroris tukang ngebom, sing dibom yang ning jero masjid, lagi sholat, lagi Jumatan, Pak. Paham ya? Karena salah ini tadi ramal Rasulullah. Makanya Rasul ya kulluha finnar, tetap besok tempatnya neraka. Kalau salah cari golongan, kalau salah cari komu, kalau salah cari kelompok pengak, kalau salah cari gurungan, kulluha finnar, tempatnya tetap besok neraka. Alhamdulillah, naudzubillah min illa wahidah. Lanjutannya hadis, illa wahidah, yang selamat hanya satu golongan. Nah, yang satu golongan yang selamat ini, Pak, yang kita ikuti, yang kita pegang teguh, yang kita wariskan kepada anak-anak cucu. Ayo sih semangat, aku sampai keringet loh ya toh. Satu golongan ini yang diramal Rasul yang selamat besok di surga, yang kita pegang teguh, yang kita ikuti, kita perjuangkan, dan kita wariskan kepada anak-anak cucu. Siap? Sanggup? Sanggup. Apa satu golongan yang besok di surga? Lanjutan hadis. Wa ma hum qalu, sahabat tanya. Karena ketika itu ngajinya di depan sahabat kayaknya kan, sahabat langsung penasaran, qalu, ngacung tanya, wa ma hum ya Rasulullah, siapa satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Dengar jawabannya Nabi. Qala man kana ala ma ana alaihi washabi, rawahul Hakim. Yang selamat satu golongan adalah umat Islam yang berpegang teguh ajaran Nabi dan berpegang teguh ajaran sahabat. Saya ulang lagi, yang diramal Nabi yang besok selamat satu golongan yang besok selamat ke surga adalah, kata Nabi, umat Islam yang teguh memegang ajaran Rasulullah, ditambahi juga memegang teguh ajaran sahabat. Inilah yang disebut golongan ahlu sunnah wal. Yes. Masuk Pak Eko. Ini yang disebut golongan ahlu sunnah wal jamaah, Pak. Dan ini yang kita pegang teguh, Pak, ahlu sunnah wal. Nah, terus ahlu sunnah jaya model apa, Pak? Karena semua ormas di Indonesia ngaku aku ini ahlu sunnah wal jamaah, Mbak. Semuanya, nggak usah tak sebut, nggak etis. Aku nggak kepingin melukai hati perasaannya saudara kami sama muslim. Apalagi saya di sini semua banyak saudara, nggak kepingin saya datang ke sini membawa masalah. Aku hanya kepingin memberikan penjelasan dan pemantapan tentang Nahdlatul Ulama. Semuanya apa ini? Ormas di Indonesia ngaku saya ahlu sunnah wal.
Semuanya udah sampean bikin sendiri, kelompok apa, ormas apa namanya, kelompok pengajian apa namanya, semuanya kalau tanya sampean akidahnya apa, mesti jawabnya Ahlus Sunnah. Nggih betul. Iya dah. Semuanya dah tanpa kecuali. Teroris sekalipun, aku ini kelompok akidah Ahlus Sunnah wal. Namanya ngaku ya boleh, apa tidak boleh ngaku? Boleh namanya ngaku loh Pak. Anak kecil kita yang kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 4 SD biasa mainnya di depan rumah, ngomong anak yang kecil, aku jadi presiden. Yang nomor 2, aku jadi bupati. Yang nomor 3 ngomong, aku jadi dokter. Boleh nggak anak kecil ngomong semacam itu? Boleh, namanya ngaku. Ngaku bebas ngomong Pak. Tapi sing tua-tua ketawa, wah anakku jadi presiden. Sing tua-tua sing bener-bener ya kan? Wah anakku jadi bu. Padahal kelas 2 SD ngomong jadi bu, satunya ngomong jadi dok. Mungkin yang bener-bener yang udah pikiran waras-waras, wah anakku jadi presiden, jadi bupati, jadi dok. Sing bener dewasa waras ketawa, dia nggak apa-apa, namanya anak kecil ngaku. Sing larang, sing mahal itu yang diakui. Ngaku-ngaku harganya murah, semua orang bisa. Anak kecil juga bisa, yang mahal yang di. Pak Jokowi ngomong, aku presiden RI Indonesia, ngaku-ngaku apa diakui? Diakui. Bu Dewi ngomong, aku bupati Tanggamus, ngaku-ngaku apa diakui? Pak Ustadz Samsuri, kepala sekolah MTS NU, ngaku-ngaku apa diakui? Pak Samsuri kok dilawan? Paham ya Pak ya? Sama dengan ini, Ahlus Sunnah semua ormas ngaku, dan yang lain juga ngaku. Makanya sama harus ngerti, harus pinter, jangan terkecoh. Ngaku-ngaku apa dia? Paham Bapak Ibu? Bedakan kata ngaku-ngaku dan di. Kita kepingin ikut Ahlus Sunnah yang di, bukan yang ngaku-ngaku. Do you understand? Yes. Nah sekarang yang diaku gimana? Ayo kita cek dari kata-kata Pak. Kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini sampai udah cerdas, udah pinter. Ini ngaku apa diakui? Sambil lihat dari kata-kata Ahlus Sunnah wal. Secara global garis besar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 2 kata. Dirinci banyak ya Pak ya. Ini saya globalkan ya. Saya globalkan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama Ahlus Sunnah. Kata yang kedua wal. Saya ulangi lagi untuk memahami ngaku-ngaku dan diakui. Saya melihat dari susunan kata Ahlus Sunnah. Kata yang kedua wal. Ahlus Sunnah artinya umat Islam yang setia ajaran Rasulullah, itu namanya Ahlus Sunnah. Di depannya wal Jamaah, umat Islam yang setia ajaran sahabat. Gandeng jadi satu, Ahlus Sunnah wal. Dan ini satu paket, jangan dipisah. Ahlus Sunnah harus gandeng wal Jamaah. Nggak boleh dipisah, aku hanya Ahlus Sunnah aja, nggak mau wal Jamaah, nggak boleh. Satu paket. Hadisnya ma'ana alaihi wa ashabi, ada wa ashabi, setia Rasul, setia sahabat, taat Nabi juga taat sahabat. Paham Bapak Ibu? Belum pulang. Taat ajaran Rasul juga taat ajaran sahabat. Sama dengan suami istri, satu paket, ojo dipisah-pisah. Ada suami yo ada
baru enak, baru nikmat. Nggih, kok hanya suami gak ada istri gak enak, apalagi musim hujan, apalagi musim. Ada nggak ini yang duda gak punya istri? Ada nggak janda yang gak punya suami? Kapuran ada nggak? Satu pakai sama dengan sapu tangan, satu kata, satu makna, satu paket, dua kata. Sapu jangan dipisah, kalau dipisah artinya berubah, bener gak? Sapu tangan ini satu kata, satu paket, jangan dipisah. Kalau dipisah artinya berbeda. Sapu sendiri, tangan sendiri, lain nanti maknanya, bener gak? Sama dengan Ahlus Sunnah Jamaah, satu paket, jangan dipisah. Taat Rasul harus taat sahabat. Kadang diadu Pak kata-katanya Pak, kamu taat Nabi apa taat sahabat, milih Nabi apa milih sahabat, pertanyaan yang bodoh dan merusak. Sekarang ada juga muncul pertanyaan, kamu ikut ulama apa ikut Quran? Ini pertanyaan yang merusak juga Pak. Sekarang muncul, udah masih diviralkan nih, kamu taat ulama apa taat Al-Quran, ikut ajaran ulama apa ikut ajaran Rasulullah. Diadu Pak, seakan-akan ulama dengan Quran bermasalah, bertentangan. Pertanyaan yang merusak ini, membahayakan. Padahal ulama dengan Al-Quran itu adalah nggak ada masalah dan tidak dipertentangkan. Taat ulama berarti taat Rasulullah, taat Rasulullah berarti taat Allah, taat ajaran Al-Quran. Karena taat ulama ikut NU ini ikut perintah Rasul, ikut perintah Rasul berarti ikut perintah Allah. Karena kita diperintahkan oleh Nabi, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Taatilah ulama, ikutilah para ulama, karena ulama adalah penerang kehidupan di dunia, juga penerang kehidupan nanti di akhirat. Perintah siapa ini? Perintah Rasul, berarti perintah Rasul otomatis perintah Allah, perintah Al-Qur'an. Do you understand? Hati-hati Pak, ini dimunculkan sengaja Pak. Kamu orang NU ikut ulama apa ikut Rasul, taat kiai apa taat Al-Quran? Kalau cerdas jangan dijawab, balik pertanyaan. Pertanyaan ganti gimana? Apa ulama dengan Rasulullah bermasalah? Apa kiai dengan Al-Quran bermasalah? Tidak bermasalah. Kenapa dipermasalahkan? Karena taat ulama sama dengan taat Rasul sama dengan taat Al-Quran. Paham ya? Quran banyak Pak yang merintah taat untuk kepada kiai, kepada ulama. Ada Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Quran perintah atiullah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, atiullah taat kepada Allah, wa atiur rasul taat kepada. Tidak sampai di sini ayatnya masih nyambung, wa ulil amri minkum. Nih tafsirannya adalah taat kepada ulama. Perintah Al-Quran kok ditabraknya ambil ulama? Pertanyaan yang bodoh dan menyesatkan. Jangan dijawab, balik tanya lagi. Tapi ojo sampai banser, nih banser pun jotos malah nih. Nih banser biasa emong, ini gue kesuwen, khawatir aku nih banser nih. Pemaneh kananku iki jenenge Mas Agus, ya Allah. Santri ini Pak Basori, ya Allah. Tungane panjang umur, Allahumma amin. Ya Allah. Paham nggih? Ati Allah wa ati Rasul. Ada lagi ayat Al-Qur'an. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la Fas'alu, bertanyalah kamu sekalian. Tanya kepada siapa? Ahlal dzikri, ay ahlal ilmi, ulama. Tanya kepada ulama yang ahli Al-Quran. In kuntum la ta'lamun, kalau kita merasa nggak tahu, merasa bodoh, berarti perintah Do you understand? Kembali ke lab.
Satu hadis barang itu. Berarti kita jadi orang NU, syukur alhamdulillah. Yang pertama adalah dengan NU kita setia mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal, terbukti kita taat Rasul, taat sahabat. Taat Rasul, taat sahabat, bukti nyata kita amali setiap Jumatan. Jumatan yang azan sekali, 2 kali biasanya orang NU atau di luar NU. Yang Jumatan azan 2 kali orang NU atau di luar NU. Orang NU berarti azan 2 kali, taat Rasul, taat sahabat yang dipelopori oleh Sayyidina Utsman bin Taraweh 20 rakaat ditambah witir 3. Yang sering mengamalkan taraweh 23 orang NU apa di luar NU? Taat kepada Rasulullah juga taat kepada sahabat yang dipelopori oleh Umar bin wis ngaku-ngaku apa diakui? Wis contoh yang lain masih banyak, cari sendiri nanti sama Pak Ustaz Samsuri sama Pak Ustaz Dasori. Aku hanya ngaji sekilas info aja di sini. Apalagi sekarang sudah jam 12 Pak Suwarno, ya Allah. Kurang 2 jam. Jam 12 kurang hadis yang kedua. Tak baca aja hadis yang kedua ya. An Abi Dawud wa Tirmidzi wa qol hasanun sahihun, hadisnya hasan dan sahih. Qol wa'adhana Rasulullah mau'izatan balighatan, Rasulullah memberikan nasihat kepada kami para sahabat, nasihat yang mantap. Wajilat minhal qulub, hati kami bergetar. Wadarofat minhal uyun, matanya Rasul sampai menangis. Fakulna, kami bertanya, ya Rasulullah, kanaha mau'izatun muwaddi'un, kayak Nabi berikan nasihat yang pamit kayak mau meninggal. Fa'ausina, tolong kanjeng Nabi, kami ini sahabat kasih wasiat, kasih wejangan. Yang wejangan wasiat itu kami pegang teguh sampai mati dan kami wariskan kepada anak-anak cucu. Apa wasiatnya? Fakol, baru Nabi ngasih wasiat. Apa wasiatnya Nabi? Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kamu sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasam'a wa ta'ata, dan dengarkan dan taatilah. Wa in ta'ammaru alaikum, sekalipun perintah kepada kalian semua, abdun habasiyun, budak yang habsi, budak yang hitam, yang jelek, taati kalau perintahnya bagus. Ini pesan Nabi. Gak usah melihat warna, gak usah melihat kebangsaan, gak usah melihat derajat. Kalau perintahnya bagus benar, taati walaupun budak, walaupun kere. Ini pesan Nabi, taati perintah, dengarkan apa sabdanya walaupun budak legam sekalipun. Lanjut hadis Pak. Wa innahu mayyashi ba'di, dan sungguh akan hidup setelah saya nanti wafat, fasayara ikhtilafan katsiran, akan muncul perselisihan yang banyak, muncul ormas yang macem, kelompok yang macem, bendera yo macem, namanya juga macem. Ya Allah, fasayarallahu ikhtilafan katsirah, macam-macam. Pas ramalan Nabi sekarang ini. Kalau sudah kayak begini, bagaimana pesan dan kita sikapnya sebagai umat Nabi? Lanjut hadis Pak. Fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah sunnahku, sunnah Rasulullah. Dan sunnah siapa? Lanjut hadis Pak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang sunnah ajaran khulafa'ur rasyidin,
sunnahnya para sahabat, terutama sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini wasiatnya Nabi, Pak. Disampaikan kongkon megang sunnah Nabi dan sunnah sahabat iku gak karepe sahabat dhewe. Sayyidina Utsman ngongkon azan 2 kali sebelum Jumatan ora karepe dhewe. Itu wasiat Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair. Sampai nanti bulan puasa suruh tarawih 23, gak maunya Umar bin Khattab sendiri. Itu memang wasiat pesan Rasulullah. Bagaimana pesannya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Dan masih banyak lagi sunnah ikut sahabat. Maka nanti kalau ngaji cek di Quran gak ada, cari di hadis. Hadis gak ada, cari dawuh-dawuhnya para sahabat. Itu ciri khas orang ahlu sunnah wal jamaah. Taat Rasul, taat sahabat, ikut Nabi, ikut sahabat. Dan lanjutan hadis belum selesai tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Mereka semua mendapat hidayah. Aldu alaihim bin nawajid. Pegang teguhlah dengan pakai gigimu geraham. Jadi digigit pakai gigi geraham. Aldu alaihim bin nawajid. Gigit dengan pakai gigi geraham, artinya berpegang teguh, berpegang yang kuat. Ikut Nabi juga ikut sahabat, berpegang yang teguh. Itu maksud aldu alaihim bin nawajid. Gigitlah dengan pakai gigi geraham. Lanjut hadis. Wa iyyakum, lah ini yang populer. Halo ini titik bid'ah ya iki hadis Pak. Iki hadis senjata orang sing dikit-dikit bid'ah. Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, marhabanan bid'ah, adroan bid'ah, riungan bid'ah, manggulan bid'ah, slametan bid'ah, meteng. Ini dalil lagi Pak, hadis ini Pak. Memang hadis Nabi, tapi cara memahami itu yang jadi masalah. Dikira wong itu gak ngerti dalil hadis bid'ah. Ayo dibaca bareng-bareng, cek ayo. Ini dalil mereka sing ngomong dikit-dikit bid'ah. Wa iyyakum, waspadalah kamu sekalian, takutlah kamu sekalian. Wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang baru, amal-amal yang baru yang tidak ada di zaman Rasul. Amal-amal baru, perbuatan-perbuatan yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, itu namanya wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin, dan sungguh semua perkara yang baru iku bid'atun, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua yang bid'ah sesat. Lanjutan hadis wa fi riwayatin ukhra wa kullu dalali finnar, dan semua yang sesat tempatnya neraka. Niki hadis Pak. Kalau semua yang baru nggak ada di zaman Nabi bid'ah, dan semua bid'ah sesat, dan semua sesat neraka, banyak yang nggak ada zaman Nabi. Kamu sendiri pakai opo, ceramah khutbah pakai speaker, pakai mic, pakai salon, nyekel HP. Itu semuanya bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Nabi kalau khutbah, kalau ceramah, kalau ngaji nggak pernah pakai. Sampean jamaah, sampean ngaji, sampean khutbah, sampai berangkat Jumatan bawa motor, bawa mobil, itu juga. Nabi kalau ke masjid nggak pernah bawa. Yang ke tanah suci, umroh, haji, naik pesawat, itu juga. Nabi kalau umroh haji nggak pernah naik pesawat. Waalaikumsalam bos.
Ya Allah, paham nggih Pak nggih? Jangan hanya dikatakan bid'ah, yasinan, tahlilan, manakiban, hadroan. Bukan hanya itu, biar banyak sih kamu pakai juga bid'ah. Omane usia 70 tahun, kalau baca Quran, baca kitab pakai kacamata. Pakai kacamata itu juga. Nanti masuk bulisa pakai kacamata, berarti bid'ah sampai bulisa. Wah, ambilin Qurannya, Bapak sorry. Muncak tentang contoh Quran. Misalnya ngeyel, ini sekali Quran gak wani ngeyel. Tak kayak contoh Al-Quran. Tak kayak contoh Al-Quran, mantep nih contoh Al-Quran. Semuanya pasti gak bilang ngeyel. Ini mungkin salon diayel, motor diayel, pesawat diayel, kacamata diayel, HP diayel. Terus apa itu jenenge Mas Aziz sing dilebokne nang nggone tul terus duwe metu niku jenenge apa Mas Aziz? Jenenge apa Mas Aziz? Tul terus duwe metu gruduk ya Mas Aziz? Apa Mas Aziz? Heeh. STM. STM ya jenenge. Mas Aziz. Nah, kon Al-Qur'an iki, Pak. Al-Quran ditulis jadikan buku, jumlahnya 30 juz, diawali suratul Fatihah, ditutup kul a'udzu birab. Ini semua ormas Islam pakai Quran ini, bukan hanya orang NU, semuanya pokoknya. Kitab sucinya pakai Al-Quran. Al-Qurannya model ini, jumlahnya 30 juz, diawali suratul, diakhiri surat kul a'udzu birab. Semua ormas Islam di dunia pakai Quran ini. Padahal Quran ini juga ditulis model semacam ini juga bid'ah. Yes, mantap nggak sampai? Karena Quran dulu zaman Nabi nggak semacam ini. Zaman Nabi masih hidup, Quran dihafalkan di luar kepala tuh. Gak pernah ditulis di kertas, diawali Fatihah, ditutup kul nga'udzu birab. Enggak. Kanjeng Nabi juga enggak wasiat, nanti kalau mati Quran ditulis di kertas ya, jumlahnya 30 juz, yang awal suratul Fatihah, terakhir ditaruh kul a'udzu birab. Nabi juga enggak pesen, enggak wasiat. Berarti Quran ini enggak ada zaman Nabi. Quran ini ada zaman mulai Sayyidina Utsman bin Affan atas ide usul Umar bin, karena ketika itu umat Islam banyak yang mati di medan perang, penghafal Quran banyak yang gugur mati syahid. Sayyidina Umar resah, kalau penghafal Quran anak santri Rasulullah banyak yang mati, nanti kalau banyak yang mati penghafal Al-Quran, ganti generasi kayak apa? Anak cucu kami yang gak hafal Al-Quran terus bisa baca Quran gimana? Apalagi memahami. Maka Umar bin Khattab punya ide, sowan kepada presiden pertama pengganti Rasulullah, namanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, tolong, niki banyak penghafal Al-Quran yang mati, kumpulkan supaya nanti dibukukan, ditulis, karena banyak penghafal Quran yang mati. Gimana nanti generasi anak cucu kita dan seterusnya. Nggak tak cerita ini panjang. Yang jelas Quran ini juga nggak ada di zaman Nabi. Quran ditulis dalam kertas, jumlah 30 juz. Ini ada dimulai sahabat yang namanya Utsman bin, atas ide Sayyidina Abu Bakar bin, atas ide Umar bin. Wis paham? Berarti Quran ini bid'ah apa bukan bid'ah? Ayo sing kompak, Quran yang ditulis 30 juz ini bid'ah apa enggak bid'ah? Bid'ah. Sing ngomong dikit-dikit bid'ah, pas maca Qur'ane jaluken. Jabut, lu ngapa kan kok dijaluk? Bid'ah. Yes, mantep jadi ngono. Gak gampang ngaji niku. Aku masih muni bid'ah gak jelas mondok ning ndi, gurune sapa, pernah ngaji khatam kitab berapa, gak jelas.
Apalagi dulunya juga nggak jelas sholatnya kayak apa, dulunya juga nggak kena. Tobat dia sadar hari Jumat, tekun sholat ngaji ibadah hari Sabtu, kemudian hari Minggu sudah jadi syekh, sudah jadi kiai. Jadi tobat baru 3 hari jadi kiai. Enak tenang. Mas Bisri putrane Pak Haji Nur, ibu mondok tak antar tamat dari sini SD Pak, kurang lebih 15 tahun. Mas Bisri 15 tahun ada? 15 tahun Pak, lebih insya Allah malah. Gini gak tadi syekh. Niku mengaku-ngaku niku sama jangan terkecoh. Gak gampang bu, mami aku gak mudah. Apalagi di sini ki, ya Allah. 15 tahun niku. Ada 10 tahun aja. Ya Allah, panggil bu. Kalau sering ngomong, nah ini pesan ini bahwa sampean dengerakin, sampai jadikan keyakinan yang kuat. Kalau kita salah cari guru matematika, resikonya kecil, hanya resiko dunia. Kita salah cari guru komputer, resiko, memang resiko bahaya, tapi resiko bahayanya kecil, hanya bahaya dunia. Kita salah cari guru bahasa Inggris, resiko bahaya, iya, tapi resiko bahayanya kecil, hanya bahaya Tapi kalau kita salah cari guru ngaji, bahayanya panjang, dunia sampai Do you understand? Mantap jadi orang NU. Soalnya ngake kiai NU tertarik ngaji yang lain. Dul. Asam suri ku mondok ngilir boyo gak tanggung-tanggung. Pak Basori mondok nih tambah beras, pendiri Nahdlatul Ulama. Sing punya pondok bawah Basrullah. Mondoknya di bawah itu di timur tengah langsung. Apalagi Mbak Hasyim Asy'ari, pondok Teburi yang dulu saya pernah ngaji di sana. Gelarnya sudah Hadratus Syekh niku gelar Pak. Zaman dulu gelar nggak ada SPDI, SI, SHI, MPDI, nggak ada SC, SE, SJUS, S-Dekan, S-Doger, S. Zaman dulu nggak ada gelar itu, zaman bahasa ngaji. Gelar paling kalau menguasai Al-Quran, menguasai hadis, hafal separuhnya hafal seperempatnya hadis, gelarnya faqih. Kalau sudah menguasai Al-Quran, menguasai tafsir Al-Quran, menguasai hadis, hafal separuh kitab hadis sahih, gelarnya hafidh. Kalau sudah menguasai Al-Quran, menguasai tafsir Al-Quran, menguasai ilmu hadis, hafal seluruh kitab hadis sahih, namanya Kutubus Sittah, baru gelarnya Hadratus Syekh. Satu-satunya orang zaman itu yang dapat gelar Hadratus Syekh dari Arab Saudi hanya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul zaman itu loh Pak. Padahal wongku masih top zaman dulu, masih banyak orang cerdas, tapi satu-satunya orang di Asia, bukan hanya di Indonesia Pak, zaman itu yang dapat gelar Hadratus Syekh di Asia teralim niku namung Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Wes mantep jadi orang NU? Toleh enggak? Baru hafal hadis loro wis sampean meloki. Sing Mbah Hasyim gelar Hadratus Syekh, menguasai Quran, menguasai tafsir Al-Quran, menguasai hadis, hafal hadis sahih, jumlahnya 6, namanya Kutubus Sittah, sampai dapat gelar Hadratus Syekh. Mana panggilannya Mbah Hasyim panjang Pak, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim. Terakhir saya wis jam 12. Terus wae binti terusnya Pak Samsuri sampai Pak Basori sampai Pak Suryo. Aku hanya sekilas info, terakhir langsung lompat ke bawah. Aku kan ngomong mau
Alhamdulillah kita ditakdir Allah jadi orang NU. Timane ngaji inget-inget loh ya. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah jadi orang NU. Kenapa jadi orang NU? Alhamdulillah nikmat terbesar nggih, dengan NU kita ikut akidah yang benar yang diwasiatkan Rasulullah, yaitu akidah Ahlussunnah wal. Dengan NU kita hidup di negara yang falsafahnya adalah semboyannya NKRI, harga. Kenapa NKRI kita menikmati yang terbesar? Monggo kita kaji kitabnya Pak. Urutan dari bawah 1, 2, 3, 4. Urutan keempat Pak. Langsung tak lompati. Mangke terus nih Pak Suryo, Pak Samsuri, Pak Basuri mangke ngaji nih. Dari bawah nomor 4, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki cerita Nabi ketika hijrah. Ketika hijrah meninggalkan kota kelahirannya Mekah, mau berangkat ke kota. Ayo tanya lagi. Ini cerita asbabul wurudnya, sebab Nabi mengeluarkan hadis ini. Ceritanya ketika Nabi hijrah dari kota kelahirannya Mekah menuju kota. Sopo muni kapuran muni menuju kota Madinah, gak kapuran Pak Basuri. Menuju kota Madinah. Terus sebelum meninggalkan kota yang dicintai yang kelahirannya kota Makkah, niki ngomong sampai kota Makkah. Ngomongnya begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, diawali sumpah Pak. Wallahi demi Allah, innaka la ahabbu biqa'il ardi ilayya. Sungguh wahai kota Mekah, aku ini sangat cinta dengan kamu. Ini ngomong sampai kota Mekah. Wahai kota Mekah, aku ini sangat cinta dengan kamu. Lanjutan hadis, walaula anni ukhrijtu minka lama kharajtu. Andai kata aku tidak diusir oleh orang-orang kafir yang jahat-jahat, aku gak mungkin meninggalkan kota kelahiranku, kota Mekah yang aku cintai. Jadi mencintai tanah kelahiran iku sunnah Rasul. Ngoten lho, Dut. Mencintai tanah air, mencintai bangsanya itu sunnah. Buktinya Nabi ngomong sebelum meninggalkan kota Mekah, sumpah dulu, wallahi innaka la ahabbu biqa'il ardi ilayya. Sungguh kau Mekah kota yang paling aku cintai. Ini namanya kan cinta tanah air Pak. Sumpah lagi, andai kata aku tidak karena diusir oleh orang-orang kafir yang jahat, gak mungkin aku meninggalkan kau kota Mekah yang aku cintai. Ya, paham? Berarti ini kan menunjukkan cinta tanah air, cinta bangsanya bagian daripada sunnah. Makanya keluar jargon qolal ulama hubbul watan minal cinta tanah air bagian daripada iman. Ya Allah, makanya ada lagu apa? Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Ayo buka dua. Budulatan. Sing kencang. Aku izin Pak Suwarno loh. Ya Allah, tangan sampai dikepalkan. Ayo Banser, Pagar Musa, santri-santri Al-Hikmah, muslimat. Dah, terima kasih. Agronya mau main Pak ya? Nanti main, ayo monggo. Hati Ayo Pak, masuk. Cintaku dalam imanku
jangan halangkan nasibmu. Kita, hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah. Terus Bu Siti, ketua muslimat ya, ketua muslimat kalian ada. Imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Terus Indonesia negeriku, martabat di martabatku. Siapa datang mengancammu, dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, dan binasa di bawah durimu. Terima kasih. Itulah jargonnya para ulama, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Karena ikut Rasulullah, Rasulullah juga cinta tanah air. Bukti Rasul cinta tanah air ketika mau meninggalkan Mekah, sumpah wallahi innaka la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anni ukhrijtu minka lama kharajtu. Ini sumpah Rasul, bukti Rasulullah cinta tanah air, cinta bangsanya, cinta negaranya. Kita orang NU juga sama, cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia. Maka keluar jargon hubbul waton minal iman dengan terjemah NKRI, harga siapa kita? Kurang kuat. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Al-Fatihah. Terima kasih. Kok belum selesai Pak, hadisnya banyak yang tertinggal. Iya, biar dilanjutkan Pak Ustadz Samsuri, biar dilanjutkan Pak Ustadz Suryo, biar dituntaskan Pak Ustadz Basuri. Barangkali Pak Ustadz Suwarno mau nambah? Pun Pak Suwarno. Itu juga Pak sahabat saya yang setia Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan manfaat wal barokah insyaallah. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.